Halo, selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Rina Reski. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Panggah Susanto mengatakan persoalan pagar laut yang menghambat nelayan untuk mencari ikan perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga ke ranah hukum secara tegas, tuntas, dan transparan. Komisi 4 DPR RI mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan segera menuntaskan investigasi pagar laut yang membentang di kawasan perairan Kabupaten Tangerang, sehingga kehidupan masyarakat pesisir khususnya nelayan kembali hidup melalui mata pencahariannya di laut. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Panggah Susanto mengatakan, persoalan pagar laut yang menghambat nelayan untuk mencari ikan perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan hingga ke ranah hukum secara tegas, tuntas, dan transparan. Ia berpendapat, instruksi langsung dari Presiden Prabowo untuk membongkar pagar laut membuat tidak ada halangan untuk mengusut kasus tersebut. Kasus pemagaran dari ruang laut, ya, dan Komisi 4, pimpinan dan juga Poksi sudah meninjau ke lapangan. Faktanya memang ada pagar-pagar yang masih berdiri di sana dan saya kira kita apresiasi dengan semua instansi terkait yang melaksanakan perintah Presiden. Sudah jelas penegakan hukum di laut harus ditegakkan dan itu harus ditindaklanjuti ke arah istilahnya ke arah penyidikan atau ke arah penelitian terhadap hal ini sampai tuntas. Dan ini akan menjadi pelajaran ke depan bahwa ruang laut itu tidak bisa dikapling-kapling, ya, sesuai dengan undang-undang yang ada. Lebih lanjut, Panggah berharap ada koordinasi yang baik antar instansi terkait dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai leading sektor untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut sepanjang 30,16 km tersebut. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Sebanyak 296 kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2025. Dan di sini pemirsa, Komisi 2 DPR RI menilai pelantikan dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah dapat berjalan cepat dan juga sesuai dengan pemerintah pusat. Sesuai hasil keputusan rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri dan KPU, sebanyak 296 kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2025. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 2 DPR RI Ahmad Irawan menegaskan, sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku, pelantikan kepala daerah yang tidak sedang dalam gugatan di MK dapat dilakukan di tanggal 6 Februari dan yang masih bersengketa akan dilakukan penyesuaian jadwal pelantikan. Pelantikan kepala daerah bersifat serentak dengan bertahap. Dan kami anggap ini adalah suatu proses dan momentum yang baik karena juga ini kesempatan bagi Presiden untuk mengenal kepala-kepala daerah yang terpilih dalam pemilu serentak tahun 2024. Kami juga telah mengeksersis banyak norma seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri dan kami melihat bahwa kesepakatan kita untuk dimulai dilakukan pelantikan pada tanggal 6 Februari itu adalah proses yang konstitusional karena bagaimanapun sekali lagi bahwa presiden itu adalah single executive. The power and responsibility upon the president, artinya kekuasaan dan tanggung jawab itu seluruhnya ada di tangan presiden sehingga presiden melalui Menteri Dalam Negeri itu memiliki wewenang dan kekuasaan untuk mengatur proses pelantikan ini. Undang-Undang Pilkada mengamanatkan ketentuan lebih lanjut terkait pelantikan kepala daerah mulai dari gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati diatur dalam peraturan presiden. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta seluruh lembaga dan operator transportasi terkait pelaksanaan angkutan libur Natal dan Tahun Baru tahun 2004-2025 yang berjalan dengan aman dan juga lancar.
Kami akan hadirkan informasi selengkapnya tentunya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Tapi kalau misalnya ditanya tentang penghargaan, saya sebagai seorang perempuan biasa mengucapkan terima kasih kepada seluruh instansi atau lembaga yang mungkin memberikan kepercayaannya berupa beberapa award yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih, namun sekali lagi saya tidak melihat apakah penghargaan ini sesuatu yang membuat saya cukup bangga dengan pencapaian saya. Nah, pengalaman yang saya dapatkan dari kesempatan beasiswa tersebut itu membuat saya punya perspektif lain sebagai bangsa Indonesia. Bahwa kita itu tidak hanya sedang berfokus membangun nasional saja, tapi bagaimana kita bisa compete dengan dunia global. Iya, sebagai perempuan satu-satunya di Jawa Timur 7 yang berhasil memenangkan kompetisi pemilu 2024, ini bukan hal yang mudah, banyak sekali tangisan, banyak sekali pergulatan hati, batin. Dapil atau ambil job main film? Kunjungan dapil. Karena Kunjungan dapil sambil ajak konstituen main film. bersuara di sosmed atau bersuara di ruang sidang? Bersuara di ruang sidang, tapi diramaikan di sosmed. Mulai dengan keberanian, jalankan dengan kesabaran, lakukan dengan keikhlasan. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, meski mengapresiasi kinerja Kementerian Pekerjaan Umum pada libur Natal dan Tahun Baru lalu, anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menyoroti persoalan tambal sulam jalan yang dinilai tidak bertahan lama dan kurang maksimal sehingga membahayakan para pengguna jalan. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta seluruh lembaga dan operator transportasi terkait pelaksanaan angkutan libur Natal dan Tahun Baru tahun 2024-2025 yang berjalan dengan aman dan lancar. Kendati demikian, anggota Komisi 5 DPR RI Mori Hanafi menyoroti persoalan tambal sulam jalan yang dinilai tidak bertahan lama dan seringkali tidak dilakukan dengan baik, sehingga membahayakan para pengguna jalan. Selain itu, ia mendorong Kementerian Perhubungan segera menambah jumlah armada, baik pesawat, kapal maupun kereta api, guna mengantisipasi lonjakan penumpang saat libur panjang, masa mudik dan arus balik lebaran. Salah satunya memang terus terang kita akan meminta ya, saya secara pribadi akan meminta agar pemerintah menambah jumlah frekuensi penerbangan. Karena kita nggak usah bicara Nataru, nggak usah bicara lebaran, besok ini libur panjang, itu tiket yang ke daerah-daerah wisata itu sudah nggak ada. Ke Bali, ke Lombok, ke Surabaya, ya, ke daerah-daerah lain. Nah, ini menandakan bahwa memang isu kekurangan maskapai armada di masing-masing maskapai itu masih menjadi isu yang utama. Karena itu kita akan minta diantisipasi sehingga nanti ada penambahan jumlah pesawat dan ada penambahan frekuensi dari penerbangan sehingga lebih banyak orang yang bisa terangkut dari pesawat. Begitu juga di bis dan juga di kapal laut. Lebih lanjut, Mori Hanafi meminta Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan terhadap penerapan harga tiket pesawat di beberapa rute penerbangan jelang libur panjang lebaran guna membantu masyarakat dalam melakukan mudik lebaran. Andini dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI dan juga Parlemen Singapura sepakat untuk mempererat hubungan parlemen dan juga bilateral kedua negara. Indonesia dan Singapura membahas berbagai isu mulai dari kerjasama ekonomi hingga dinamika global. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Parlemen Singapura, Siah Kian Peng, di Kompleks DPR RI Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, DPR RI dan Parlemen Singapura sepakat untuk mempererat hubungan parlemen dan bilateral kedua negara. Puan Maharani menjelaskan, dalam pertemuan itu, Indonesia dan Singapura membahas berbagai isu, mulai dari kerjasama ekonomi hingga dinamika global. Dia menyebutkan, DPR RI dengan Parlemen Singapura bersepakat mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah antar kedua negara yang sudah dilaksanakan pada periode sebelumnya maupun di pemerintahan yang baru.
kami berdua bersepakat untuk tetap menjaga dan mempererat serta meningkatkan hubungan kedua parlemen antara Indonesia dan Singapura serta mendukung pemerintahan di antara kedua negara Indonesia dan Singapura. Dan kami juga siap untuk melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan di antara kedua parlemen dan menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan stabil, serta dalam setiap event-event internasional di event parlemen Indonesia dan Singapura tentu saja bersepakat untuk bisa bersama-sama menggaungkan hal-hal yang memang bermanfaat bagi negara ASEAN dan kedua negara. Puan Maharani menambahkan, DPR RI dengan Parlemen Singapura juga bersepakat untuk melakukan upaya menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, dan stabil. Selain itu, kedua parlemen juga akan turut aktif dalam event-event parlemen internasional untuk menyuarakan hal yang bermanfaat bagi negara ASEAN serta negara Indonesia maupun Singapura. Fitian dan Rangga, TVR Parlemen, melaporkan. Dalam pertemuan DPR RI dan Duta Besar Australia, kedua negara menyoroti kerjasama di bidang pendidikan, di mana Australia kerap menjadi tujuan populer bagi mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lama menjalin kemitraan strategis di bidang pendidikan, Indonesia dan Australia juga akan melakukan ekspansi kerjasama bilateral pada sektor investasi, di mana Indonesia akan berupaya memberikan kemudahan bagi masuknya investasi Australia di berbagai program pemerintahan baru pada Kabinet Merah Putih. Pada kunjungan Wakil Dubes Australia di Kompleks Parlemen, Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI, Hussein Fadlullah menyoroti potensi kerjasama investasi. Menurutnya, kemudahan investasi akan memberikan jalur praktis bagi peningkatan perdagangan dan investasi dua arah secara signifikan antara Indonesia dan Australia. Dalam pertemuan ini, kedua negara juga menyoroti kerjasama di bidang pendidikan, di mana Australia kerap menjadi tujuan populer bagi mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Lalu juga selain itu ada beberapa hal utamanya mengenai investasi yang memang kita Indonesia sedang mengajak negara-negara lain juga untuk bisa berpartisipasi dalam program-program pemerintahan yang baru ini, dan mereka cukup tertarik. Memang bukan hanya sekarang saja, kita juga sebagai partner negara yang cukup dekat ya secara geografi, mereka tetap terus mendorong kami juga untuk saling membantu investasi mereka di Indonesia, kemudahan-kemudahan yang bisa mereka dapatkan juga gitu, seperti itu. Kami juga tadi menyebutkan bahwa harus ada transfer knowledge, jadi kita sama-sama saling memberikan benefit ya. Lebih lanjut, Hussein mengatakan kerjasama bilateral di bidang pendidikan harus saling memberikan manfaat dan keuntungan, tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk edukasi, guna meningkatkan skill dan keterampilan sumber daya manusia kedua negara. Adila dan Dodi, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI memastikan akan mengawal berbagai program di tahun pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Melalui mitra kerja setiap alat kelengkapan Dewan, DPR RI bersama pemerintah akan membangun pemahaman dan juga arah yang sama, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa,
Masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, tahun 2025 merupakan tahun pertama APBN pemerintahan Presiden Prabowo dengan berbagai kebijakan strategis yang membutuhkan penyesuaian kebijakan fiskal. Dan seperti apa bentuk pengawalan DPR RI terhadap pemerintahan Prabowo Gibran? Kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Mulai 21 Januari sampai 20 Maret 2025, DPR RI memasuki masa sidang kedua tahun persidangan 2024-2025. DPR RI akan memastikan program pemerintahan Prabowo Gibran dalam membangun Indonesia dapat berjalan dengan baik selaras dengan konstitusi, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan, ada 17 poin yang akan ditindaklanjuti alat kelengkapan Dewan di DPR RI didasarkan pada yang berkembang di masyarakat. Melalui mitra kerja setiap alat kelengkapan Dewan, DPR RI bersama pemerintah akan membangun pemahaman dan arah yang sama, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat, sehingga rakyat yang mendapatkan manfaat paling besar dan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan nasional. Tahun 2025 merupakan tahun pertama APBN pemerintahan Presiden Prabowo yang mana ada berbagai kebijakan strategis yang membutuhkan penyesuaian kebijakan fiskal. DPR RI akan selalu mencermati pelaksanaan APBN 2025 berjalan baik, meningkatkan kualitas hidup rakyat sesuai kemampuan keuangan negara, dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Di tengah ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global, pemerintah diharapkan mampu mengantisipasi potensi resiko yang mengancam ketahanan keuangan negara dan fiskal. Belanja pemerintah harus semakin efektif dan efisien. Terbangunnya iklim usaha yang ramah pada investor melalui kepastian hukum dan kemudahan birokrasi. Di tahun 2025, DPR RI akan menjalankan fungsi legislasi yang mengacu pada prolegnas prioritas tahun 2025. DPR RI juga akan terus membangun hubungan kerjasama antar parlemen. DPR RI dan pemerintah harus dapat merespon secara cepat berbagai permasalahan yang dihadapi rakyat. Pemerintah sebagai pelaksana penanganan urusan-urusan rakyat telah dibekali dengan regulasi, aparatur sipil negara, anggaran, dan program kementerian lembaga. Oleh karena itu, menjadi fungsi pengawasan DPR RI untuk memastikan kinerja regulasi, aparatur sipil negara, kelembagaan, program, serta pengelolaan anggaran harus dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tepat manfaat dalam menangani urusan rakyat. Pemirsa, kilas balik 2004 silam, tentunya kejadian tsunami Aceh telah merenggut ratusan korban jiwa menjadi bukti kekuatan alam yang tidak terbendung. Sekaligus pemirsa, pengingat bagi kita akan pentingnya hidup berdampingan dengan alam. Dan dibangun untuk mengenang peristiwa dahsyatnya tsunami Aceh 2004, Museum Tsunami Aceh menjadi simbol kekuatan dan semangat kebangkitan masyarakat Aceh. Lalu seperti apa museum ini? Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia.
Ya, pemirsa, didirikan sebagai monumen peringatan bagi korban tsunami sekaligus pusat edukasi bagi masyarakat. Di sini Museum Tsunami Aceh diresmikan pada 2009 dan juga dirancang oleh arsitek terkenal yaitu Ridwan Kamil. Desain unik yang mencerminkan gelombang tsunami dengan lorong sempit dan suara gemuruh air mengingatkan para pengunjung pada dahsyatnya bencana tersebut. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan terkait Museum Tsunami yang menggaungkan semangat untuk bangkit pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini. Sebagai perpustakaan sejarah, museum menawarkan kesempatan unik untuk mengintip masa lalu dan memahami bagaimana peradaban manusia berkembang. Koleksi artefak dan benda-benda bersejarah yang dipamerkan menjadi saksi bisu perjalanan panjang peradaban. Dengan mengunjungi museum, kita seperti melakukan perjalanan waktu. Melalui artefak dan koleksi yang dipamerkan, kita dapat mempelajari tentang kehidupan manusia di masa lalu. Salah satunya adalah Museum Tsunami Aceh. Didirikan sebagai penghormatan bagi korban gempa dan tsunami Aceh pada tanggal 26 Desember 2004 silam, Museum Tsunami Aceh ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran tentang bencana alam dan pentingnya kesiapsiagaan. Selain itu, bangunan ini menjadi bukti nyata semangat pantang menyerah masyarakat Aceh dalam menghadapi cobaan. Dibangun pada tahun 2009, museum ini merupakan hasil karya arsitek ternama Ridwan Kamil. Dengan desainnya yang khas, menyerupai gelombang pasang, museum ini berhasil menarik perhatian dunia dan menjadi salah satu landmark kota Banda Aceh. Salah satu bagian penting dari museum ini adalah ruang-ruang pamerannya yang menyajikan berbagai informasi dan artefak terkait bencana tersebut. Berada di lantai 1, ruang pameran utama Museum Tsunami Aceh mengajak pengunjung untuk melakukan perjalanan emosional melalui waktu. Didukung oleh pencahayaan yang dramatis, menyajikan gambaran yang jelas tentang dahsyatnya bencana tsunami. Panel-panel informasi yang interaktif menyajikan data-data ilmiah yang akurat, seperti data-data ilmiah terkait gempa dan tsunami, serta peta-peta yang menunjukkan wilayah yang terdampak. Selain itu, di Museum Tsunami Aceh ini terdapat ruang renungan dengan suasana yang khusyuk dan desain yang minimalis. Ruang renungan mengajak pemirsa untuk merenungkan kedalaman duka yang pernah melanda Aceh. Saat memasuki ruang renungan, pemirsa akan merasakan suasana yang sangat berbeda dengan ruangan-ruangan yang lainnya di museum ini. Pencahayaan yang redup, dinding berwarna gelap, dan suara detak jantung yang teramplifikasi menciptakan atmosfer yang tenang dan kontemplatif. Di dalam ruang renungan, pengunjung akan menemukan berbagai elemen yang dirancang untuk menggugah emosi. Salah satunya adalah dinding nama korban yang terukir dengan ribuan nama. Dinding ini menjadi simbol dari jumlah nyawa yang hilang akibat tsunami. Selain itu, seringkali terdapat pula tugu peringatan, foto-foto korban, atau benda-benda peninggalan yang ditemukan pasca tsunami. Tak hanya ruang renungan, di Museum Tsunami Aceh ini juga terdapat ruangan yang cukup unik, yaitu ruang kebingungan. Ruang kebingungan dirancang menyerupai lorong sempit yang berkelok dengan pencahayaan yang redup. Lantainya yang tidak rata dan bergelombang membuat pengunjung merasa tidak stabil saat berjalan. Dinding-dinding yang terasa lembab seolah-olah masih menyimpan sisa-sisa air laut. Suasana yang gelap dan mencekam menggambarkan ketakutan dan kepanikan yang menyelimuti mereka. Semua elemen desain ini sengaja dibuat untuk menciptakan suasana yang menyerupai kondisi saat tsunami menerjang. Banyak pengunjung yang merasa terpengaruh setelah mengunjungi ruang kebingungan. Mereka merasakan berbagai emosi, mulai dari sedih hingga haru. Ruang ini tidak hanya sekedar tempat wisata, tetapi juga menjadi sarana refleksi dan edukasi. Pengunjung diajak untuk merenungkan kekuatan alam dan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Di museum ini terdapat pula sumur doa. Sumur doa memiliki makna yang sangat mendalam. Sumur ini melambangkan kedalaman kesedihan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh akibat bencana tsunami. Nama-nama korban yang terukir di dinding menjadi simbol dari nyawa-nyawa yang hilang. Di sisi lain,
Sumur doa menjadi simbol harapan, harapan bahwa para korban akan mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan, dan harapan bahwa masyarakat Aceh akan terus bangkit dari keterpurukan. Tak kalah mengesankan dari sumur doa terdapat jembatan perdamaian yang bisa membuat pemirsa kagum dengan maknanya. Lebih dari sekedar jembatan fisik, jembatan ini melambangkan semangat persatuan dan harapan yang tumbuh dari abu bencana. Jembatan ini dibangun sebagai simbol perdamaian Aceh yang tercapai setelah konflik bersenjata berakhir dan disusul oleh bencana tsunami. Panjang jembatan yang mencapai 15 meter juga memiliki makna tersendiri. Beberapa orang memaknainya sebagai perjalanan panjang menuju perdamaian yang tidak mudah. Di sekitar kolam terdapat batu-batu besar yang berfungsi sebagai tempat duduk bagi pengunjung. Batu-batu ini melambangkan kekuatan dan rasa solid masyarakat Aceh. Museum Tsunami Aceh ini memiliki banyak ruangan yang masih bisa kalian eksplor loh pemirsa, seperti ruangan jendela masa lalu yang menyajikan sebuah perjalanan waktu yang membawa pengunjung kembali ke masa sebelum dan sesudah terjadinya bencana tsunami. Ada pula ruang audiovisual dan pameran virtual yang tak kalah menakjubkan untuk pemirsa kunjungi. Bagaimana pemirsa? Tertarik berkunjung ke Museum Tsunami Aceh? Pemirsa bisa eksplorasi ruangan-ruangan yang bersejarah dan menakjubkan bersama teman ataupun keluarga. Sekian Intips kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Baik pemirsa, TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rina Reski dan juga rekan saya Jadi Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.